Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Safrudin dalam channel Citra Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas TKP. Nah, bagaimana sih cara mendapat poin 5 dalam TKP? Nah, di dalam video kali ini kita akan membedakan jenis-jenis TKP dan cara menjawab per jenisnya itu seperti apa. Penasaran? Mari simak video kali ini. Kenali cara menjawab berbagai tipe soal TKP. Tak kenal maka tak sayang. Karena kenapa? Di sini ada 5 tipe soal TKP dan setiap tipe soalnya memiliki cara sendiri untuk menyelesaikannya. Langsung aja kita akan ke tipe pertama. Kenali cara menjawab berbagai tipe soal TKP. Tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sih cara membedakan tipe soal TKP dan bagaimana cara menjawab setiap tipenya. Kita langsung aja mungkin ke tipe pertama. Tipe pertama ini profesionalisme. Di tipe profesionalisme, biasanya tipe soalnya kita akan dihadapkan kepada pekerjaan. Nah, jadi nanti ada pekerjaan ya yang akan kita lakukan karena profesionalisme itu berkaitan dengan pekerjaan dan akan ada hambatan dalam pekerjaan kita. Cara menjawabnya seperti apa? 80% tipe soal profesionalisme di sini kita harus menjawab mengutamakan pekerjaan. Mengutamakan pekerjaan ya. Kita harus menyelesaikan pekerjaan yang kita miliki karena kita harus jadi orang yang profesional. Tetapi misalnya nih hambatannya ternyata sangat besar atau sangat urgent atau sangat tidak bisa ditunda lagi. Nah, 20% tipe soal profesionalisme itu kita bisa untuk menyelesaikan hambatan yang kita punya. Misalnya seperti apa nih? Ketika kita lagi bekerja, tiba-tiba kita dikabarkan bahwa anak kita kecelakaan misalnya. Nah, di situ tentunya kita harus meminta izin ya atau bagaimana supaya kita bisa menjenguk anak kita tentunya ya. Apalagi kalau dapat kabar misalnya kecelakaannya parah, kan nggak mungkin saya akan menyelesaikan pekerjaan saya sampai selesai. Nah, tapi sekali lagi itu hanya sekitar 20% pertanyaan-pertanyaan yang tingkat urgentnya lebih penting daripada pekerjaan kita. Nah, biasanya pekerjaan itu yang paling utama di soal, seperti soal profesionalisme yang ini. Kita sebagai frontliner di sebuah bank, ketika bank sedang ramai, tiba-tiba ayah Anda datang meminta tolong kepada Anda untuk mengantarkan ke bank. Karena tidak ada yang bisa mengantarkan, sikap Anda di sini nih tidak ada yang bisa mengantarkan nih. Berarti kita harus gimana? Nah, seperti yang saya bilang atau saya katakan sebelumnya, kita harus melihat bagaimana tingkat urgenitasnya. Bagaimanakah pentingnya atau ibaratnya bisa nggak sih kita tetap kerja dan masalah ayah kita ini selesai. Nah, di sini bukan hanya ya, pengen ke bandara, untuk sementara nggak ada yang nganter. Sekarang kita cek, jawabannya A, ini kita meninggalkan pekerjaan, bukan jawaban yang tepat ini ya. Jawaban yang B, kita juga meninggalkan pekerjaan, bukan jawaban yang tepat. Jawaban yang C, ini bisa jadi jawaban yang tepat. Karena pekerjaan kita selesai dan ayah kita juga berhasil sampai ke bandara ya. Nomor 4, ini kalau kita suruh ayah kita tunggu ke bandara, mungkin urusan ayah kita nantinya malah akan terbengkalai. Misalnya ayah kita ingin naik pesawat, kita suruh tunggu nih. Ya ketinggalan pesawat bisa ya. Jadi yang C bukan jawaban yang bagus. Yang E ini bisa jadi opsi nih, karena kita minta tolong orang lain, minta tolong teman kita minta tolong teman kita untuk mengantar dan pekerjaan kita tetap terhandle. Nah, berarti dilihat dari beberapa tipenya, berarti yang mana nih jawaban terbaiknya? Jawaban terbaik tentunya adalah yang C. Nah,
yang C ini poinnya 5. Karena apa? Tentunya kita nggak menyusahkan orang lain di sini ya. Kita meminta ayah kita naik kendaraan umum, yang E poinnya 4, sedangkan yang lain itu termasuk jawaban yang kurang tepat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya biasanya ini tentang pelayanan publik ya. Di pelayanan publik biasanya kita dihadapkan atau kita menjadi seorang apa nih? Kita sebagai seorang pelayan publik ya, menghadapi masyarakat secara langsung. Nah, atau menghadapi customer di sini. Menghadapi customer ya atau masyarakat. Nah, jadi kalau kita menghadapi masyarakat, tentunya kita harus ngapain nih? Kita harus, namanya ASN ya, kita harus memberikan pelayanan terbaik yang kita punya. Biasanya di tipe pelayanan publik ini, kita akan menghadapi soal-soal di mana masyarakat ingin seperti didahulukan, atau misalnya masyarakat pengen lebih cepat penyelesaiannya, atau masyarakatnya marah-marah seperti soal di sini. Nah, cara pengerjaannya seperti apa? Tentunya kita harus melayani dengan maksimal karena pelayanan publik tentunya hal utama yang kita tonjolkan itu adalah kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat itu nomor 1. Jadi misalnya kalau ada yang komplain atau segala macam, ya tentunya kita layani dengan baik. Atau misalnya ada yang pengen didahulukan. Nah, di sini kita harus lihat dulu seberapa urgent-nya masalah tersebut, kemudian utamakan kita menjawab sesuai peraturan atau prosedur yang berlaku seperti apa. Kalau prosedurnya harus mengantri, ya mengantri ya misalnya ya. Mungkin kalau urgent banget, ada yang kecelakaan sampai urgent segala macam, nah itu mungkin bisa didahulukan ya. Tapi kalau sepertinya tidak bisa atau normal aja, ya suruh tetap antri seperti biasa. Misalnya kalau yang ingin didahulukan. Nah, kita lihat di sini di kantor marah-marah. Siapa yang marah nih? Komplain dengan kata kasar. Oh, masyarakat ya. Masyarakat ini komplain kata kasar. Nah, tentunya kita lihat berusaha tidak marah dan tetap mendengarkan. Ini bisa jadi jawabannya, saya keep ya. Tetap tersenyum dan tetap mendengarkan. Ini saya keep ya. Menasehati warga masyarakat agar tidak boleh berkata kasar. Ini kayak, nah dia komplain ya, berarti kita jangan, untuk yang C memang bagus, tapi di sini sebagai pelayan masyarakat kita harus dengarkan komplainnya ya. Oke. Yang D meminta maaf. Nah, ini yang paling bagus ya. Yang D di sini poinnya 5. Kenapa yang D poinnya 5? Karena di sini dia ada kata yang berbeda nih. Ini adalah meminta maaf. Sedangkan di opsi yang lain nggak ada kata-kata meminta maaf. Nah, di sini pelanggan komplain. Pelanggan komplain berarti kan ada kesalahan dari kita ya, atau ada sesuatu yang membuat pelanggan tidak puas. Seperti yang saya bilang tadi, pelayanan publik utamakan adalah kepuasan pelanggan. Nah, minta maaf itu adalah jawaban yang paling tepat. Walaupun yang lainnya juga bagus nih, menahan emosi dan mendengarkan keluhannya. Nah, 4 ini bagus. Yang udah jelas yang poin 1 ini C, berarti yang lainnya adalah 2, 3, 4. Kita lihat yang poinnya 4 ini adalah yang B ya, tetap tersenyum dan tetap mendengarkan keluhannya di sini. Tapi masih kalah sama ini ada meminta maafnya. Berusaha tidak marah. Ini menahan emosi ya, ini kurang bagus dua-duanya ya. Maksudnya dibanding yang dua yang lain. Sama-sama mendengarkan keluhan, tapi di sini berusaha tidak marah, poinnya 3, menahan emosi, dia 2. Kenapa 2? Karena dia kalau menahan emosi berarti dia udah punya emosi ya. Oke, jadi pelayanan publik di sini kita harus mengutamakan kepuasan pelanggan, dan misalnya ada pelanggan yang ingin didahulukan atau sejenisnya, kita tetap lakukan sesuai prosedur, kecuali hal tersebut misalnya ada sesuatu yang urgent banget nih, sehingga prosedurnya ini baik itu sudah diatur atau belum, bisa untuk didahulukan orang tersebut. Oke, kita lanjut. 3, jejaring kerja. Nah, jejaring kerja di sini tipe soalnya seperti apa nih? Biasanya ada tipe soal yang berhubungan dengan pekerjaan kita, meluaskan koneksi. Nah, kita juga kadang dituntut untuk memiliki koneksi di jejaring kerja, atau misalnya masalah tentang tim, masalah tim di sini. Masalah tim. Nah, jadi soal-soal tentang masalah tim itu bisa jadi soal jejaring kerja juga di sini. Sekarang kita lihat, jika Anda disuruh memperbaiki perangkat IT yang rusak,
di kantor pelayanan dan Anda bekerja di bagian tersebut. Nah, kita kerja di bagian pelayanan ya. Tetapi ada bagian lain menyuruh untuk memperbaiki karena harus digunakan mengerjakan tugas penting. Ini seperti apa? Seperti yang ya jenis soalnya biasanya akan ada masalah seperti ini dengan teman-teman ya, dengan baik itu sesama ya, sehorizontal, jaringan kerja horizontal maupun jaringan kerja vertikal atau ke atas atau ke bawah. Nah, itu bisa jadi. Selain memperluas koneksi dan ini tadi yang ini tipe kedua adalah tim. Kita lihat untuk menyelesaikan masalah, kita lihat yang A, memperbaiki bagian pelayanan, dan setelah itu segera memperbaiki bagian lain. Ini bisa jadi benar nih, karena kita kerjanya di bagian pelayanan. Memperbaiki bagian lain, dan setelah, nah ini salah. Kenapa? Karena tugas utama kita di bagian pelayanan. Jadi, kalau kita memperbaiki bagian lain dulu, kayaknya itu kurang tepat. Karena kita di sini adalah, apa nih, bekerja di bagian tersebut, maksudnya di bagian pelayanan. Yang C, nah ini jawaban tertepat. Karena apa? Karena kita punya rekan kerja nih, menghubungi rekan saya yang lain nih untuk memperbaiki perangkat IT di bagian lain sehingga masalah tersebut bisa terselesaikan. Poinnya 5. Nah, jadi masalah terselesaikan, masalah bagian kita sendiri juga terselesaikan. Kalau yang lain memperbaiki bagian pelayanan, kalau memperbaiki secara bergantian, ini bisa nggak selesai-selesai ya. Maksudnya bergantian mungkin pindah. Nah itu nggak selesai. Bagian mana yang paling membutuhkan? Nah ini kayaknya agak bagus. Oh ya ini nggak selesai ya. Kayaknya agak bagus. Jadi kita akan cek yang mana yang poinnya 4. Ini sesuai peraturan ya. Maksudnya sesuai dengan pekerjaan kita sendiri. Yang ini poinnya 3, sedangkan yang lain itu poinnya kurang. Oke. Jadi jaringan kerja utamakan kita bisa menyelesaikan masalah dalam masalah tim, atau kita bisa memperluas koneksi yang kita punya di situ ya. Oke, kita lanjut sosial budaya. Sosial budaya biasanya ini masalah sosial, jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat atau orang-orang lain ya, atau masalah budaya. Biasanya kalau budaya kita ditempatkan di daerah yang baru sehingga kita terasa agak beda nih dengan biasanya kita lakukan. Nah, cara jawabnya gimana? Kita harus bisa menghormati budaya tersebut. Jadi kita harus hormati tuh budaya tersebut ya. Budaya di mana kaki dipijakan, di situ langit dijunjung. Nah, jadi budaya yang ada di situ kita harus hormati tentunya ya. Ada pengecualian nih, misalnya kalau itu cuman kita nggak suka, kita harus misalnya kayak makanan, kalau kita nggak suka kita tetap harus menghabiskannya dengan maksimal ya, untuk menghormatinya. Kalau kita misalnya di situ mendapatkan efek buruk, ada mudorotnya, atau itu dilarang agama, itu kita tolak ya, tapi dengan halus tentunya. Sekarang kita akan ke soal nih. Suatu hari saya berkunjung ke daerah di mana teman saya tinggal mengisi libur panjang. Ternyata di daerah tersebut warganya tuh makan daging anjing dengan sayur kol. Waduh, daging anjing dengan sayur kol. Berarti gimana nih? Padahal sebenarnya dilarang. Udah jelas nih ada kata dilarang. Berarti walaupun ini budaya mereka, tapi kita kalau udah dilarang atau mempunyai mudorot ke kita, itu kita tolak dengan halus. Yang ini salah ya, kita cicipin. Ini benar. Oh ini salah, saya silang. Ini benar nih, tidak mencicipi. Hanya mencicipi sayur kolnya saja. Wah ini aneh, maksudnya kan ini udah tercampur, bisa tercampur ya. Misal, ini salah. Saya memanggil teman saya dan, wah apalagi nih, minta pendapat, salah nih. Saya menolaknya. Nah ini berarti yang benar adalah yang ini 5. Karena apa? Karena menyampaikan penjelasan. Kalau yang ini, walaupun kata-katanya jelek, ini poinnya 4. Karena kita tetap menolak. Karena ini adalah dilarang ya. Dilarang. Kalau yang C, ini walaupun kayaknya bagus, saya hanya mencicipi sayur kolnya aja.
Wah ini kalau udah tercampur, misalnya kalau tercampur itu udah sama aja. Masa kita makan sayur kolnya aja yang udah jadi satu sama daging anjingnya ya, ini salah ya. Ini salah, apalagi minta pendapat. Nah ini salah juga. Jadi kita harus menghormati budaya yang ada, tapi kalau itu apa namanya dilarang dalam ajaran agama kita tolak dengan halus. Oke. Nah, kalau di sini kita harus bisa, nah ini indikator keempat ya, indikator keempat teknologi informasi dan komunikasi. Biasanya di sini kita akan ketemu dengan alat baru, dengan perangkat-perangkat baru. Bagaimana nih kita menyelesaikan atau masalah dengan perangkat baru tersebut? Di sini dicerita kita nggak bisa dalam perangkat IT tersebut. Sedangkan dalam indikator TIK kita harus bisa dan kita harus mau untuk belajar menggunakan indikator tersebut. Sekarang kita cek nih jawabannya yang mana. Mengajak, ini ada nilai plusnya nih kalau mengajak. Tapi kita lihat belakangnya gimana. Mencari informasi di waktu kosong. Waduh, ada kata waktu kosong. Kalau dalam pekerjaan, waktu kosong itu hampir mustahil ada ya, kecuali kita memang benar-benar mengosongkan waktu. Kalau kita kerja nih pasti ada selalu kerjaan ya. Jadi kalau dibilang di waktu kosong, ini kayaknya jawaban yang kurang tepat. Jawabannya kurang tepat ya. Mencari informasi mengenai pengoperasian bersama rekan-rekan nih kayaknya bagus. Meminta orang lain untuk mengajar. Wah, ini bagus nih. Anda mengajak rekan-rekan. Wah, ini sepulang sepulang kantor. Ini juga kayaknya kurang tepat nih. Nah, jadi jawaban kayak yang A atau yang B, D, ini jawaban yang terendah di sini. Mencari informasi di internet. Nah, ini kayaknya bagus. Sekarang kita akan cek dari 3 pernyataan di sini, yang manakah kira-kira yang poin 5, karena 3-3-nya bagus. Nah, di sini adalah TI ya, berarti kita harus belajar. Belajar, kenapa? Karena kita nggak tahu di sini. Yang ada belajar di sini adalah mengajar. Nah, ini mengajar. Terus di sini ada mempelajari. Nah, ini berarti belajar. Poin C dan E ini belajar. Berarti B ini 3 kalah ya. Karena B nggak ada kata belajar. Cuman mencari informasi. Sedangkan C dan E itu ada kata belajar. Sekarang kita lihat. C ada orang yang ngajarin. Mengajar kan berarti ada orang yang ngajarin. Ada orang lain. Orang lain biasanya tentunya orang yang sudah lihai. Sedangkan yang ini mencari informasi di internet sendiri ya. Nah, kayaknya yang lebih terarah dan yang lebih pasti itu adalah jawaban C. Karena ada orang lain yang mengajari. Sedangkan yang E di sini dia belajar cari informasi sendiri. Nah, itu kurang ya bagus. Cuman ketika ada yang mengajar yang udah lebih terarah, tentunya itu akan lebih baik dibandingnya. Oke. Itu tadi adalah 5 tipe ya. 5 tipe dalam TKP, jadi kita bisa menyelesaikan masalah tergantung tipe-tipenya. Nah, sebenarnya kalau di TKP tahun-tahun sebelumnya itu ada 16 tipe ya. 16 tipe. Mungkin 11 tipe yang lain nanti akan saya bahas di pembahasan TKP selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian dalam video kali ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tunggu video TKP part 2-nya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.